Tahu nggak tentang drama 125 triliun? Ya, 125 triliun. Kali ini udah memasuki babak baru. Baru-baru ini tim Wapres Gibran itu menyerahkan dokumen dan juga 14 bukti awal ke pengadilan. Masih sama saya Dian Rana di sini, ambil baiknya, buang buruknya dan tonton videonya sampai selesai. Ya teman-teman semua, kita bahas lagi tentang Wapres Gibran terkait dengan 125 triliun rupiah. Dan baru-baru ini ya, tim Wapres Gibran ini sudah menyerahkan dokumen dan juga 14 bukti baru ke pengadilan ya. Dan informasinya dalam waktu dekat juga akan menghadirkan saksi ahli ya. Nah, gimana menurut kalian ya? Kalau menurut saya ini langkah bagus ya untuk memperlihatkan kepada masyarakat, khususnya kita-kita yang mendukung Wapres Gibran gitu. Karena gini, kita itu melihat narasi-narasi yang dilempar itu seakan-akan menjatuhkan sekali, apalagi dengan ini ya, dengan tuntutan 125 triliun. Ini nggak kecil loh, ini gede banget ya kan. Tapi dengan ini langkah sudah memberikan bukti-bukti baru, terus juga nanti kan akan menghadirkan saksi ahli. Ya harapannya ya ini bisa segera selesai gitu, karena kita sebagai masyarakat juga perlu untuk melihat kemajuan Indonesia bukan hanya tentang ijazah, tentang pemilihan, tentang politik ya kan. Ini yang disuguhkan kepada kita-kita, ini selalu tentang politik ya, pemilihan umum yang mana yaitu kursi lagi yang diperebutkan. Tapi tidak melihat bagaimana sih supaya Indonesia ini lebih maju gitu. Seperti luar negeri kan sekarang sudah sampai bahas-bahas tentang teknologi. Kita masih berkutat tentang pemilu gitu, tentang kursi. Ya semoga aja ya ini semua segera selesai sehingga kita-kita ini bisa menata Indonesia bersama gitu. Bukan hanya dengan tuduhan-tuduhan ijazah palsu, ya tuduhan-tuduhan kebencian dan lain-lain. Tapi di sisi lain ya teman-teman semua, saya itu juga ada baca artikel yang menurut saya ini juga sangat perlu kita bahas. Nih saya bacain. Analis komunikasi politik Henry Satrio menilai dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya stabil, sehingga memunculkan banyak tanda tanya menjelang tahun politik 2026. Kalau menurut saya mah ya, yang tidak stabil itu para pembencinya gitu, yang pengen kalau antara Wapres dengan Presiden itu tidak akur kan gitu, yang tidak stabil itu pembencinya. Entah itu pembenci Wapres Gibran maupun pembenci Presiden Prabowo. Karena ini sama-sama, kalau saya lihat ya dari postingan mereka berdua gini. Di postingan IG-nya Presiden Prabowo, di postingan IG-nya Wapres Gibran, sama-sama ya, sama-sama banyak head comment-nya juga. Jadi bukan cuma 1-2, tapi dua-duanya banyak. Sehingga saya pikir ini yang tidak stabil adalah para pembencinya. Gimana menurut kalian? Kalau Wapres Gibran sama Presiden Prabowo terbukti lah ya. Kemarin waktu habis dari KTT langsung bertemu ya, langsung kita juga bisa melihat bagaimana respon masyarakat melihat foto-foto tersebut. Terus kemarin juga waktu ke Sumatera kan, Wapres Gibran datang ke Sumatera setelah Presiden Prabowo ke sana. Baru setelah Wapres Gibran ke sana, Presiden Prabowo kembali ke sana lagi kan untuk meninjau. Ya menurut saya itu juga salah satu bentuk komunikasi atau bentuk harmonis ya antara Wapres Gibran juga Presiden Prabowo. Bahkan juga kan Presiden Prabowo sendiri sudah sering mengatakan gitu ya tentang Wapres Gibran. Dan sebaliknya, apalagi Wapres Gibran kalau semua ada kunjungan-kunjungan selalu mengatakan kalau ini adalah perintah dari Presiden Prabowo gitu ya. Selalu mengatakan itu di setiap kunjungan. Gimana menurut kalian? Hensat menyebut salah satu sumber gonjang-ganjing berasal dari sikap Presiden Prabowo yang membiarkan isu terkait ijazah Gibran dan wacana pemakzulan wakil presiden terus bergulir di ruang publik. Nah, ini apa sumber gonjang-ganjingnya bilangnya. Kalau menurut saya, Presiden Prabowo itu membiarkan bukan berarti tidak peduli, tapi kan demokrasi. Kalau Presiden Prabowo ikut campur ya atau intervensi itu malah bahaya juga. Nanti dibilang wah presiden nutup-nutupin atau presiden menghalang-halangin kan gitu. Nah, sekarang presiden membiarkan silahkan. Kan sekarang ini bukti yang akan berbicara, dokumen yang akan berbicara ya semua itu diserahkan oleh bukti yang kuat gitu kan. Dan baru-baru ini juga sudah terlihat ya, sudah dari tim Wapres Gibran memberikan bukti, dokumen bukti ya kepada pengadilan. Ya menurut saya dengan sikapnya Pak Presiden seperti itu bukan berarti dia tidak peduli.
Justru di balik itu beliau peduli. Contohnya kemarin dikirim ke KTT G20 untuk membuktikan kinerjanya Wapres Gibran dan terbukti kan. Masyarakat banyak yang memuji, masyarakat banyak yang puas, masyarakat banyak yang tidak nyangka gitu dengan keberanian Wapres Gibran di KTT waktu itu kan. Nah, itu salah satu bentuk dukungan dari Presiden Prabowo. Menurut saya tidak benar ya kalau semua Presiden Prabowo ini seakan membiarkan atau tidak peduli. Justru Presiden Prabowo itu peduli kepada Wapres Gibran. Makanya di setiap kunjungan itu selalu diarahkan, apalagi di dalam negeri ya. Kemarin waktu pas KTT G20 juga kan sudah diarahkan atau sudah dikirim ke sana supaya masyarakat itu bisa melihat dengan mata jelas gitu ya. Tapi tetap aja biasanya pembenci itu akan melihat yang celah-celah, cari-cari lagi, apalagi supaya antara Wapres Gibran dan juga Presiden Prabowo di mata pendukungnya itu nggak akur. Sehingga gini, saya pikir gini, antara pendukung Presiden Prabowo dan pendukung Wapres Gibran itu akhirnya perang di media sosial. Mungkin itu tujuannya, entahlah ya kalau saya pikir gitu. Selain isu ijazah, hubungan Prabowo-Gibran juga menjadi sorotan setelah keputusan Prabowo mengirim Gibran menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Penugasan itu dinilai publik sebagai kesempatan pertama dan terakhir bagi Gibran karena urusan luar negeri biasanya langsung ditangani Prabowo. Dibilang ini bagi publik kesempatan pertama dan terakhir. Publik yang mana nih? Karena saya juga termasuk publik nih, saya ya termasuk masyarakat publik kan. Menurut saya tidak pertama dan terakhir ya. Menurut saya kita tunggu aja nanti ya ini ya. Ini kalimat pertama dan terakhir. Kita tunggu aja apakah ada lagi nih nanti ya untuk mematahkan ini nih. Kalau menurut saya tidak mungkin ya, tidak mungkin ada pertama dan terakhir karena satu, Presiden Prabowo waktu pas pemilu juga jelas ya. Itu Presiden Prabowo yang meminta untuk Wapres Gibran menjadi wakilnya. Dan Presiden Prabowo sudah yakin kinerjanya Wapres Gibran selama menjadi wakil kota Solo. Ya kan? Dan kemarin pada saat dikirim ke KTT G20 terbukti Wapres Gibran berhasil di sana. Bahkan ya banyak yang minta berfoto loh. Ini pejabat-pejabat luar negeri ya. Di sana itu jadi idolanya mereka di sana Wapres Gibran. Ya kan? Coba kalian lihat deh video-videonya yang waktu pas di momen-momen KTT G20. Menurut saya ini agak berlebihan kalau dikatakan publik menilai kalau ini sebagai kesempatan pertama dan terakhir. Karena saya salah satu publik juga nih di sini ya, masyarakat publik. Saya tidak menilai itu. Saya rasa itu kesempatan pertama dan akan berlanjut. Menurut saya ya, itu menurut saya. Gimana menurut kalian? Narasi yang diangkat itu dibuat seolah-olah Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran itu tidak akur. Supaya kalau pengamatan saya ya, supaya pendukung kedua ya tokoh ini ya, Wapres Gibran maupun Presiden Prabowo itu akan terpengaruh sehingga di kolom komentar di internet itu akan riuh nih antara pendukung Wapres Gibran dan juga Presiden Prabowo. Gitu kan? Nah, itu yang mereka inginkan kalau saya lihat dengan melempar isu bahwa Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran itu tidak akur. Ya, kalau nanti para pendukungnya percaya, itu akan terjadi ribut di media sosial antara masing-masing pendukung nih. Nah, itu yang mereka mau kalau saya lihat. Dan semoga nih ya, para pendukung Wapres Gibran, Presiden Prabowo, kita sama-sama bersatu ya untuk mendukung mereka berdua dalam pemerintahan ini. Karena suksesnya jalan pemerintahan saat ini suksesnya mereka berdua gitu. Jangan sampai ada oknum-oknum yang menginginkan perpecahan di antara keduanya yang diakibatkan oleh kita-kita juga sebagai pendukungnya. Itu mereka mau gitu ya. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kita sebagai pendukung, para pendukungnya ini malah akhirnya saling sikut nih. Maksudnya saling serang di kolom komentar, di media sosial. Karena kita sayang sama Presiden Prabowo, akhirnya kita terpengaruh bilangnya ini tidak akur, akhirnya kita juga ikut-ikutan gitu ya mencela Wapres Gibran atau sebaliknya gitu. Ya, jangan sampai, kita harus sama-sama bersatu nih ya. Mendukung Wapres Gibran maupun mendukung Presiden Prabowo, kita sama-sama harus mendukung mereka berdua untuk sukses dalam pemerintahan di periode ini dan ya semoga di periode selanjutnya ya kan. Gimana menurut kalian? Dan itulah ya teman-teman, kita selalu melihat upaya-upaya dari mereka-mereka nih ya, mereka-mereka yang menginginkan perpecahan antara Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran. Dan ini ya teman-teman semua, ada komentar-komentar netizen yang akan saya bacakan dan kita tanggapi seperti biasa. Ini yang pertama.
Ya Tuhan, berikan azab kepada para termul perusak negara Indonesia. Ini doanya ya kan, minta azab untuk termul yang merusak negara Indonesia. Ini perusak negara Indonesia yang mana gitu ya? Termulnya yang mana, siapa gitu ya? Kayak aneh gitu ya. Doanya minta azab untuk para termul. Padahal termul-termulnya baik-baik kan. Nih ya, komentar-komentar semacam ini gitu yang bikin kita-kita semakin kuat nih. Saya semakin kuat untuk terus mendukung Wapres Gibran, Presiden Prabowo, dan juga Pak Jokowi tentunya ya. Seperti ini nih, karena selalu yang dilempar itu adalah kebencian, bukan bukti. Sekali lagi ya, mereka-mereka selalu melempar tentang ternak, tentang termul, tentang buzzer, itu aja gitu. Tidak pernah bisa ikhlas kalau kita-kita ini ya wajar gitu mendukung mereka. Kita wajar sebagai masyarakat berbeda pilihan. Itu kayaknya mereka tidak bisa menilai itu gitu, langsung aja menyerang dengan kalimat termul atau dengan kalimat buzzer dan juga apa? Ternak ya biasanya kan. Yang bilang pelangak-pelongo pencitraan nengok jitoke sendiri selama ini bisa apa? Sumbangsi apa untuk bangsa kita? Ayolah saling menyadari dan mendoakan bangsa kita. Nah, kayaknya komentar ini mewakili kita-kita ya. Benar nggak? Karena gini, biasanya orang yang mengatakan pelangak pelongo, dia juga nggak sadar dia ini bisa apa gitu dan dia udah berbuat apa. Jangankan buat negara, buat keluarganya aja ya, itu dia nggak bisa menilai gitu. Ya kan? Nah itu tadi, semoga ya kita-kita yang masih bisa melihat dengan pikiran dan hati yang terbuka ya, kita doakan aja ya, bangsa kita sama-sama ya. Bangsa kita ini semakin maju, semakin makmur, ya kan? Semakin sejahtera, siapapun pemimpinnya. Nah sekarang sudah dipimpin oleh Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Ayo kita dukung sama-sama, supaya apa? Program-program yang mereka rencanakan itu berjalan baik ya, dan juga berdampak baik buat negara kita juga. Tapi kalau kita recokin, kalau kita selalu jatuhin semuanya, akhirnya apa? Program mereka nggak jalan ya, bahkan ya berimbas juga kepada keberlangsungan dari negara kita. Karena ya itu tadi, yang kita urusin apa? Kebencian, narasi-narasi yang nggak patut kita pertontonkan atau kita publikasi, ya kan? Kita sama-sama lah ya, kita sama-sama sebagai rakyat Indonesia sama-sama mendukung ya yang baik-baik dan mengkoreksi jika ada yang harus dikoreksi, tapi bukan dengan kebencian. Itu sih harapannya, ya nggak? Orang benci pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu harus diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki ya ganti aja dengan yang lebih baik dan punya etika. Sih. Kenapa kok langsung minta diganti, ya kan? Nah ini minta dicari sebabnya. Lah kalau sebabnya hatinya kotor gimana? Masa hatinya harus diganti? Kan gitu. Ya kan? Kenapa harus minta diganti? Minta diganti siapa? Ayo sebutin minta diganti siapa? Saya tahu kok siapa yang minta diganti. Maksudnya pengganti yang lebih baik siapa itu saya tahu maksudnya ya kan. Cuma saya nggak mau nyebut. Kalian tahu kan siapa? Ah gimana sih? Ini minta dicari sebabnya. Lah kalau sebabnya hatinya sudah benci gimana? Susah dong ya kan. Masa mau diganti hatinya? Ah bapak ini ya kan lucu aja kadang. Ayolah ya kan, tunggu lu 2029 masih berapa tahun lagi kan? Ya, masih agak lama kok ya. Nanti kita demokrasi lagi di 2029 ya. Jangan sekarang. Masa sekarang langsung minta diganti? Ganti sama siapa nih? Gibran tidak layak wakil presiden. Cuma Prabowo mau sekali jadi presiden. Kalau nggak layak, kenapa menang? Kalau nggak layak, kenapa dipilih rakyat? Kalau nggak layak, kenapa banyak pendukungnya? Ya, kenapa setiap datang ke daerah-daerah itu banyak masyarakat yang menanti, banyak masyarakat yang mengidolakan, banyak masyarakat yang ingin ketemu, salaman. Ya, kalau nggak layak, kenapa seperti itu? Itu aja. Kalau nggak layak juga, kenapa dipilih oleh Presiden Prabowo? Dan kalau nggak layak, kenapa kemarin sukses di Afrika? Ya kan? Pokoknya banyak hal yang kalian itu menganggap tidak layak, tapi justru sebaliknya yang kita lihat gitu. Fakta-fakta yang saya lihat itu justru sebaliknya. Kalian bilang tidak layak menjadi wapres, justru kalau saya bilang layak. Karena setiap dia datang kunjungan ke daerah-daerah, banyak masyarakat yang mendatangi beliau ya, pokoknya tumpah ruah setiap beliau datang ke lokasi, ke daerah. Itu banyak loh ya masyarakat yang merasa memiliki wapres ya, memiliki wakil presiden di Indonesia.
Mana nih yang setuju? Karena gini, dibilang nggak layak, tapi masyarakat memilih beliau. Dibilang nggak layak, tapi masyarakat pada saat beliau ke daerah menyambut dengan baik. Ya, kalau dibilang nggak layak, kenapa pemilu menang dan Presiden Prabowo memilih beliau? Jadi fakta-fakta itu mematahkan dari kalimat yang dikatakan tidak layak. Ini kemarin juga banyak yang akhirnya DM ke saya yang mengatakan, bisa diem dulu nggak bilangnya, ya termul satu ini. Nggak bisa. Ya saya akan bahas, saya akan berbicara, saya akan mengutarakan isi hati. Karena gini, kalian-kalian juga kan nggak berhenti ya. Kalian-kalian juga komentarnya pedas-pedas nggak berhenti kan. Ya saya juga kenapa harus berhenti gitu kan. Saya kan salah satu pendukung dari pemerintahan ini ya, Prabowo Gibran. Dan saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya lihat gitu. Fakta-fakta yang terlihat di kasat mata. Kan gitu kan. Kenapa saya harus berhenti kawan? Sabar. Jadi pesan saya buat kalian nih yang masih terus-terusan pengen memakzulkan, pengen mengganti Wapres Gibran sama pilihan kalian. Sabar ya, sabar. 2029 ya memang masih lama tapi sabar. Berdoa aja semoga kalian masih sehat gitu. Semoga kalian masih bisa memilih di tahun berikutnya gitu kan. Jaga hati supaya sehat selalu gitu. Supaya kalian bisa mendukung nih ya panutan kalian nanti di 2029. Tapi kalau kalian selalu membawa kebencian, takutnya nanti 2029 kalian nggak sehat, nggak bisa milih, kan sayang gitu ya. Jaga hati, jaga kesehatan ya. 2029 nanti kan pemilu lagi gitu. Janganlah minta cepat-cepat, kan ada masanya. Sekarang masyarakat sudah memilih Wapres Gibran juga Presiden Prabowo. Jadi terima gitu ya, terima. Ya memang nggak seluruh rakyat Indonesia, tapi kan sebagian besar memilih mereka. Jadi ya terimalah ya, terima kekalahan, jangan sakit hati. Gimana menurut kalian terkait ini ya, terkait tadi tentang bukti-bukti baru terkait drama 125 triliun. Ya, bukti-bukti baru sudah diserahkan ke pengadilan, kan baru-baru ini beredar berita juga bahwa nanti proses selanjutnya adalah menghadirkan saksi ahli dan kita akan lihat sama-sama bagaimana ya perkembangan tentang drama 125 triliun ini. Nah, kalau kalian gimana ya terkait dengan ini? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah segitu dulu ya pembahasan kita di video kali ini. Saya Diarana pamit undur diri. Bye bye.